Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rinda Nur Hasana. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan literasi saya. Berbicara mengenai literasi, orang pertama yang mengenalkan saya membaca, menulis, dan berhitung adalah orang tua dan kakak saya. Saat saya kecil dulu, saya selalu dibiasakan oleh orang tua dan kakak saya untuk membaca tiap teks-teks yang saya temui. Misalnya saja saat saya belum sekolah dulu, ketika dibelikan jajanan, saya selalu diminta untuk membacakan nama jajanan tersebut serta komposisinya. Hasil dari pembiasaan tersebut, saat saya masuk SD, saya sudah lancar membaca, sehingga saya ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi perwakilan lomba calistung, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Selain itu, saat saya SD, saya sering ditunjuk untuk menjadi perwakilan lomba-lomba yang mengharuskan tampil di depan orang banyak, seperti lomba puisi saat Hari Guru, lomba pidato saat Hari Kemerdekaan. Bahkan saat perpisahan kelas 6 SD, saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari kelas 6 yang menyampaikan pidato perpisahan di depan para guru, para siswa, dan para orang tua siswa. Sejak SD, saya selalu diandalkan untuk tampil dan berbicara di depan banyak orang. Hal tersebut berlanjut hingga MTS dan SMA yang menyebabkan saya terpilih menjadi ketua OSIS saat MTS dan ketua pramuka saat SMA kala itu. Menjadi ketua sebuah organisasi tentunya merupakan wadah untuk melatih kecakapan literasi berbicara saya, seperti berbicara di forum rapat, berpidato saat ada acara di sekolah, dan lain sebagainya. Berbicara tentang literasi, ketika saya MTS, sekolah menyediakan buku bacaan fiksi dan non-fiksi di perpustakaan. Sekolah mewajibkan siswanya untuk membaca minimal 1 buku dalam 1 minggu. Lalu saya pun selalu meminjam buku di perpustakaan dan menyelesaikan buku minimal 1 buku dalam 1 minggunya. Namun ada 1 buku yang selalu saya ingat sampai sekarang yang berjudul Nihon Kara Omiyage, tulisan Supriyanto yang berjumlah 212 halaman. Buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang guru ke negara Jepang atas undangan The Japan Foundation. Buku ini bercerita tentang tempat-tempat yang ia kunjungi, karakter-karakter orang Jepang yang ia temui, serta kecanggihan yang ada di negara Jepang. Buku tersebut merupakan kisah nyata yang dialami oleh penulis, sehingga suasana kejadian tergambar jelas dalam tulisan-tulisannya. Oleh karenanya, pada saat itu, saat saya membaca buku tersebut membuat saya tertarik untuk mengunjungi negara Jepang suatu saat nanti. Berbeda dengan saat SD dan MTS, saat saya SMA, saya sangat jarang membaca buku. Saat itu saya mengalami kebosanan membaca buku dan belajar. Bahkan hal tersebut mempengaruhi prestasi belajar saya di kelas, di mana saat saya SD dan MTS saya selalu mendapatkan peringkat 1. Akan tetapi saat SMA 5 besar pun saya tidak masuk. Anehnya, hal tersebut tidak membuat saya kecewa karena pada saat itu saya benar-benar mengalami kebosanan belajar. Mungkin hal tersebut disebabkan karena dari kecil saya selalu dijejali buku dan harus belajar terus-menerus, sehingga saat saya SMA saya mengalami kebosanan tersebut. Hal tersebut memang bukan hal yang baik dan tidak untuk ditiru. Oleh karena itu, saat saya naik ke kelas 12, saya mulai membaca buku lagi, mulai belajar lagi, karena saya sadar bahwa tugas pelajar memang adalah belajar. Akan tetapi di balik kebosanan belajar tersebut, saya masih senang berbicara di depan orang banyak pada saat itu. Mengingat saat itu saya juga ketua sebuah organisasi, sehingga saya diandalkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Selain itu, saat saya kelas 11 SMA, saya ditunjuk untuk menjadi perwakilan lomba storytelling dalam bahasa Inggris. Nah, pada saat itu saya merasa tidak mahir dalam bahasa Inggris, akan tetapi dengan ditunjuknya saya untuk mengikuti lomba storytelling, saya menjadi sering membaca lagi cerita-cerita bahasa Inggris, sehingga pada saat itu saya menjadi menyukai mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Memasuki bangku kuliah, saya memang tidak hobi membaca buku teks non-fiksi. Akan tetapi, beberapa mata kuliah mengharuskan mahasiswanya untuk membaca buku non-fiksi seperti buku-buku pendekatan pembelajaran, buku-buku metodologi penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat semester 2 perkuliahan, ada salah satu mata kuliah yang mengharuskan
mahasiswanya untuk membuat sebuah artikel lalu dikirimkan ke surat kabar. Pada saat itu saya menuliskan sebuah artikel mengenai mengenal kesulitan belajar pada anak, lalu saya kirimkan ke surat kabar Fajar Cirebon. Selain itu, saya juga pernah menulis sebuah esai tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan lomba Bistik 2 esai yang dikirimkan ke HMJ Biologi umm.ac.id. Kemudian pada tahun 2019 saya pernah mengikuti seminar sebagai pemakalah untuk mempresentasikan jurnal penelitian saya. Jurnal penelitian yang pertama berjudul Kemampuan Kelancaran Prosedural pada Siswa Kelas 10 SMA, diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Matematika atau SNPM milik UGJ. Kemudian jurnal penelitian yang kedua dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMK di Kota Cirebon berdasarkan level sekolah dan kemampuan awal matematis, itu diterbitkan di Proceeding Seminar Nasional Matematika dan Sains milik Universitas Wiralodra. Di balik perjalanan literasi saya tadi, kemudian kecakapan dan kemampuan literasi saya kembali dikembangkan lagi pada saat saya mengikuti PPG ini, terutama pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Dengan mengikuti PPG ini, harapannya saya dapat menjadi guru profesional yang mampu menerapkan strategi-strategi literasi pada siswa dimanapun saya mengajar suatu saat nanti. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan literasi saya dari sebelum masuk SD hingga PPG saat ini. Jika ada hal yang tidak baik, mohon dimaafkan dan jangan ditiru. Jika ada hal yang baik, semoga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.